Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era pemerintahan kolonial, tidak banyak bangunan masjid besar yang didirikan di Kabupaten Mojokerto. Sedikit di antaranya hanya bangunan di pusat kota atau di lokasi yang dianggap strategis. Salah satu rumah ibadah umat muslim yang masuk kategori tua adalah Masjid Madiopuro yang berada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorjo. Masjid Madiopuro merupakan salah satu warisan dari masa kepemimpinan Bupati Mojokerto Adipati Kromojoyo Adinegoro. Bukti fisik itu masih bisa terlihat dalam prasasti yang terpampang di dinding depan masjid. Prasasti yang terbuat dari kayu jati itu tertulis tahun peresmian 12 Juni 1892 yang menggunakan 3 aksara Jawa, Arab, Pegon, huruf Latin. Masjid yang kini telah digenap berusia 133 tahun itu telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan, sehingga bangunan induk masjid yang kini bernama Masjid Baitur Rohmah ini telah berubah. Dia memperkirakan fisik bangunan Masjid Madiopuro pada saat awal berdiri tidak jauh berbeda dengan gaya arsitektur masjid Jawa pada umumnya, yaitu memiliki atap bersusun 3. Model tersebut hampir sama seperti yang diterapkan dalam pembangunan Masjid Agung Al-Fatah Kota Mojokerto dan Masjid Gemekan Kecamatan Suko. Karena ketiga masjid itu memang didirikan pada masa pemerintahan Bupati Kromojoyo Adinegoro, kendati telah mengalami beberapa kali pemugaran, sisa bangunan asli masih dipertahankan. Beberapa di antaranya adalah padasan atau tempat wudhu yang berupa kolam. Tempat bersuci berbentuk lingkaran itu memiliki diameter kurang lebih 3 meter dan tinggi 1 meter. Tempat wudhu itu merupakan bangunan lama masjid. Selain itu, peninggalan asli lainnya adalah jam pencet atau jam matahari. Jam tersebut berbentuk segi 6 dan terdapat tiang kecil yang berdiri tepat di tengah. Bayangan dari tiang itulah yang berfungsi layaknya jarum jam untuk menunjukkan penanda waktu sholat. Ujung bencet yang terbuat dari logam kuningan, meski sudah tak lagi digunakan, jam matahari itu masih berada di tempat di samping padasan. Bangunan tua lainnya yang terlihat cukup jelas adalah menara masjid, meski terlihat sudah usang. Menara masih kukuh berdiri di sebelah utara masjid. Akan tetapi bangunan yang menjulang tinggi tersebut dibuat setelah pendirian masjid. Pasalnya, model masjid yang didirikan pada masa Kromojoyo Adinegoro tidak memiliki menara yang terpisah dengan bangunan utama, melainkan dijadikan satu dengan kubah yang bersusun 3. Pada puncak menara tersebut, ruang untuk mengumandangkan azan. Dengan demikian, seorang muadzin yang akan mengumandangkan azan harus naik terlebih dahulu melalui tangga. Menara itu kemungkinan besar dibuat saat masjid lama direnovasi untuk menggantikan fungsi tempat azan yang ada di kubah.